Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai DNA dan kromosom. Tapi sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Muhammad Aslin. Adapun teman kelompok saya yaitu Muhammad Fadlan dan Nur Fadila Imran. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke penjelasan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Nur Fadila Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Imran dengan stambuk 1925316650. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi DNA. DNA adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada keturunannya. DNA sendiri terdapat di dalam sel, di mana sebagian terbesar DNA terdapat di dalam inti sel, terutama di dalam kromosom. Di dalam kromosom inti sel terdapat DNA yang terbentuk untaian rangkap atau double helix. Apabila terjadi pembelahan inti sel, maka kromosom juga membelah, dan demikian juga dengan molekul DNA. DNA tidak hanya terdapat di dalam kromosom, tetapi juga terdapat di dalam mitokondria dan sitoplasma, tetapi dengan kadar yang lebih sedikit dibandingkan di dalam kromosom. Adapun fungsi dari DNA yaitu yang pertama, sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lainnya. Yang kedua itu mengontrol aktivitas dalam sel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, menentukan proses pembentukan protein. Dan yang terakhir, sebagai membentuk RNA. Struktur DNA. Struktur kimianya berupa makromolekul kompleks yang terdiri dari 3 macam molekul dalam satu nukleotida. Yang pertama, gula pentose, yang kedua, asam fosfat, dan yang ketiga, basa nitrogen. Rantai DNA memiliki lebar 20A dengan panjang 1 unit nukleotida 3,4A. Struktur untai komplementer DNA menunjukkan pasangan basa di mana adenin dengan timin dan guanin dan sitosin yang membentuk DNA beruntai ganda. Kedua untai pada heliks ganda DNA disatukan oleh ikatan hidrogen antara basa-basa yang terdapat pada kedua untai tersebut. Basa nitrogen yang menyusun molekul DNA dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama, pirimidin basa di mana dibedakan lagi menjadi sitosin dan timin. Yang kedua itu purin basa yang dibedakan menjadi adenin dan guanin. Pengertian kromosom. Kromosom adalah unit genetik yang terdapat dalam setiap inti sel pada semua makhluk hidup. Kromosom berbentuk deret panjang molekul yang disusun oleh DNA dan protein-protein. Setiap sel terdiri dari 3 bagian utama, yaitu nukleus atau inti sel, sitoplasma atau cairan sel, dan membran pelindung sel. Di dalam nukleus terdapat benang-benang halus yang disebut kromatid. Apabila terjadi pembelahan sel, maka benang-benang halus itu dipintal membentuk kromosom. Struktur pada kromosom ini hanya akan tampak jelas pada metafase pembelahan sel. Kromosom ini berfungsi sebagai penyimpanan bahan materi genetik kehidupan. Ia terdiri dari DNA. Kita tahu DNA memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk menjalankan tugas sehari-hari dan juga menyimpan setiap informasi genetik. Ia dapat juga membantu langsung suatu organisme untuk tumbuh. Fungsi kromosom. Yang pertama, fungsi utamanya adalah untuk menyimpan materi genetik. Materi genetik inilah yang akan menentukan sifat dan kekhasan setiap individu. Yang kedua, menentukan jenis kelamin. Terdapat 2 jenis kromosom, yaitu X dan Y. Apabila kromosom embrio XX, maka ia akan terlahir sebagai seorang perempuan. Sedangkan jika kromosomnya XY, maka ia terlahir sebagai laki-laki. Yang ketiga, berperan penting dalam proses transkripsi DNA untuk melakukan sintesis protein. Ini dikarenakan kromosomlah yang akan membawa materi genetik seperti DNA. Yang keempat, berperan dalam proses pembelahan sel dan memastikan masing-masing sel yang telah membelah mendapatkan gen yang sama. Struktur kromosom. Kromosom dibentuk dari DNA yang berikatan dengan beberapa protein histone. Dari ikatan ini dihasilkan nukleosom yang memiliki ukuran panjang sekitar 10 nanometer. Kemudian nukleosom akan membentuk lilitan. Lilitan yang sangat banyak yang menjadi penyusun dari kromatid atau lengan kromosom. Satu lengan kromosom ini kira-kira memiliki lebar 700 nanometer. Ukuran kromosom. Ukuran kromosom pada setiap jenis makhluk hidup berbeda-beda.
Panjang kromosom berkisar antara 0,2 sampai 50 mikron dan memiliki diameter 0,2 sampai 20 mikron. Pada kromosom manusia panjangnya sekitar 6 mikron. Pada tumbuhan kromosom umumnya berukuran besar dari kromosom hewan, di mana kromosom tumbuhan dapat memiliki panjang 50 mikron. Dan biasanya semakin panjang kromosomnya maka jumlahnya akan semakin sedikit. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Fadlan mengenai bagian-bagian dari kromosom. Yang pertama yaitu kromatid. Kromatid merupakan bagian lengan kromosom yang terikat satu sama lain. Dua kromatid kembar ini diikat oleh sentromer. Nama jamak dari kromatid adalah kromonema. Kromonema biasanya pada pembelahan sel massa profase dan kadang-kadang interfase. Yang kedua yaitu sentromer. Pada kromosom terdapat satu daerah yang tidak mengandung gen atau informasi genetik. Daerah ini dinamakan sentromer. Pada masa pembelahan, sentromer merupakan struktur yang sangat penting. Di bagian inilah lengan kromosom saling melekat satu sama lain pada masing-masing bagian kutub. Pembelahan bagian dari kromosom yang melekat pada sentromer dikenal dengan istilah kinetokor. Yang ketiga yaitu kromomer. Kromomer adalah struktur terbentuknya manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatid yang kadang-kadang terlihat pada pembelahan massa interfase. Pada kromosom yang telah mengalami pembelahan berkali-kali, biasanya kromomer ini sangat jelas terlihat. Selanjutnya yaitu telomer. Telomer adalah bagian berisi DNA pada kromosom. Fungsinya untuk menjaga stabilitas yang kromosom agar DNA-nya tidak terurai. Selanjutnya yaitu tipe kromosom. Apabila dibedakan berdasarkan letak sentromer pada lengan kromatid, maka akan ada 4 tipe kromosom. Yang pertama yaitu telosentrik, yaitu kromosom yang sentromernya terletak di ujung kromosom. Yang kedua yaitu metasentrik, yaitu kromosom yang sentromernya terletak di tengah kromatid sehingga secara relatif membagi kromatid menjadi 2 bagian. Yang ketiga yaitu submetasentrik, adalah kromosom yang letak sentromernya mendekati bagian tengah sehingga kromatidnya terlihat sedikit panjang sebelah. Yang keempat yaitu akrosentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya berbeda di antara tengah dan ujung lengan kromatid. Selanjutnya yaitu jumlah kromosom. Dalam tubuh suatu organisme terdapat jumlah kromosom yang berbeda-beda. Pada organisme terdapat 2 macam kromosom. Yang pertama yaitu kromosom seks atau genosom yang menentukan jenis kelamin. Yang kedua kromosom tubuh atau autosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Kromosom pada makhluk hidup biasanya ditemukan dalam keadaan berpasang-pasangan. Oleh karena itu disebut diploid. Kromosom diploid dipertahankan dari generasi ke generasi dengan pembelahan mitosis atau kromosom yang berpasang-pasangan memiliki bentuk, ukuran, dan komposisi yang sama. Pada manusia, setiap sel somatik berjumlah 46 kecuali sel sperma dan ovum karena memiliki set tunggal kromosom. Kromosom atau 23 pasang 46 kromosom manusia ini merupakan 2 set kromosom yang terdiri dari masing-masing 23 kromosom, yaitu set material atau dari ibu dan 1 set paternal atau dari ayah. Selanjutnya yaitu peran kromosom dalam sifat individu. Kromosom pada makhluk hidup biasanya ditemukan dalam keadaan berpasang-pasangan. Oleh karena itu disebut diploid. Kromosom diploid dipertahankan dari generasi ke generasi dengan pembelahan mitosis atau pembelahan yang menghasilkan 2 anak yang bersifat sama dengan induknya. Kromosom yang berpasang atau homolog memiliki bentuk, ukuran, dan komposisi yang sama. DNA merupakan molekul panjang yang menyimpan informasi genetik. Total informasi genetik yang di dalam DNA suatu sel disebut genom. Genom DNA tersusun atas gen-gen. Tiap gen mengandung 1 unit informasi mengenai suatu karakter yang dapat diamati. Gen terdapat di dalam kromosom. Dengan kata lain, gen adalah fragmen DNA di dalam kromosom. Oke, baiklah, itu dia tadi penjelasan mengenai DNA dan kromosom.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.